Rekan-rekan semua, selamat berjumpa lagi dengan saya, Anggo Nur Aras. Pada kesempatan ini, saya akan diskusi tentang hak atas kekayaan intelektual, atau kalau kita singkat namanya HAKI. Globalisasi identik dengan free market, di mana terjadi persaingan bebas. Hal ini memberikan dampak yang cukup besar terhadap perlindungan hak kekayaan intelektual atau HAKI di Indonesia. HAKI adalah instrumen hukum yang memberikan perlindungan hak pada seseorang atas segala hasil kreativitas dan perwujudan karya intelektual, serta memberikan hak kepada pemiliknya untuk menikmati keuntungan ekonomi dari kepemilikan tersebut. Bagaimana implementasi perlindungan HAKI dan pemahaman masyarakat mengenai HAKI? Diskusi pada kesempatan ini kita akan membahas seputar tentang HAKI tersebut. Pengertian daripada hak atas kekayaan intelektual atau HAKI atau intellectual property rights adalah hak yang timbul dari karya intelektual atau oleh pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Di samping itu merupakan hak untuk menikmati secara ekonomi hasil dari suatu kreativitas intelektual tersebut. Objek yang diatur dalam HAKI adalah karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia. HAKI perlu dilindungi. Alasan bersifat non-ekonomis menyatakan bahwa perlindungan hukum akan memacu mereka yang menghasilkan karya-karya intelektual untuk terus melakukan kreativitas intelektualnya. Hal ini akan meningkatkan perkembangan hidup mereka. Kemudian alasan bersifat ekonomi adalah untuk melindungi mereka yang melahirkan karya-karya intelektual tersebut, serta mendapatkan keuntungan material dari karya-karyanya tersebut. Di pihak lain, melindungi mereka dari adanya peniruan, pembajakan, penciplakan, perbuatan curang lainnya yang dilakukan oleh orang lain atas karya-karya mereka yang berhak. Rekan-rekan semua, hak kekayaan intelektual sebagai hak eksklusif, di antaranya hak ekonomi, yaitu hak khusus bagi pencipta untuk mengumumkan dan memperbanyak ciptaannya dan atau memberi izin kepada orang lain. Kemudian hak moral, yakni hak yang berkenaan dengan mengadakan larangan bagi orang lain untuk mengadakan perubahan judul,
larangan pengubahan nama penciptanya, dan mengadakan perubahan karya ciptanya. Mari kita lihat apa manfaat haki. Manfaat haki yang pertama merupakan aset perusahaan. Yang kedua, pendukung bagi pengembangan usaha. Yang ketiga, pencegahan persaingan usaha tidak sehat dan peningkatan daya saing. Yang keempat, pemacu inovasi atau kreativitas. Dan yang kelima, pembentukan image atau brand atau merek ya. Mari kita lihat jenis daripada haki. Haki itu terdiri dari dua kelompok besar. Yang pertama hak milik industri dan yang kedua hak cipta dan terkait dengan undang-undang tentang hak cipta. Sementara untuk hak milik industri yang akan kita bahas adalah rahasia dagang, paten, kemudian merek, kemudian desain produk industri, dan perbedaan antara paten sederhana dan paten kompleks ya. Ini nanti yang akan kita bahas dalam diskusi ini. Rekan-rekan semua, organisasi dunia pengelola haki itu antara lain namanya World Intellectual Property Organization atau disingkat WIPO. Kemudian World Trade Organization atau WTO. Yang ketiga, Government Agreement Tariff on Trade atau GATT. Kemudian yang keempat adalah Trade Related Aspects of Intellectual Property Right atau disingkat TRIPS. Ya. Baik, kita lanjutkan. Kita akan coba membahas tentang merek dan fungsinya. Merek adalah suatu tanda, bisa berupa gambar, nama, kata, huruf, angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa. Sementara fungsi merek adalah sebagai tanda pengenal. Jadi kalau kita ingin membedakan barang itu harus diberi merek ya, diberi merek. Sehingga bisa membedakan antara barang yang satu dengan barang yang lain. Kemudian yang kedua, alat promosi. Dengan kita mempunyai merek, kita bisa mempromosikan produk atau jasa kita. Kemudian yang berikutnya adalah jaminan mutu barang. Jadi biasanya kalau satu produk, baik itu barang atau jasa, itu kalau sudah mempunyai merek, maka orang bisa mengatakan bahwa
merek tersebut mutunya bagus atau bagus sekali. Nah, itu bisa dikatakan begitu. Kemudian sebagai penunjang asal barang. Jadi apabila kita melihat, mendengar satu merek, maka kita bisa mengenal bahwa barang itu, produk itu, atau jasa itu berasal dari satu negara ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Jadi kalau sekarang kita akan melihat fungsi pendaftaran merek ya. Fungsi pendaftaran merek. Jadi fungsi pendaftaran merek itu yang pertama sebagai alat bukti bagi pemilik yang berhak atas merek yang didaftarkan. Sebagai dasar penolakan terhadap merek yang sama secara keseluruhan atau sama pada pokok yang dimohonkan pendaftar oleh orang lain untuk barang dan jasa sejenis. Kemudian yang ketiga, sebagai dasar untuk mencegah orang lain memakai merek yang sama, keseluruhan atau sama pada pokoknya dalam pendaftaran untuk barang dan jasa sejenis. Jadi kita bisa mempunyai satu keuntungan bila merek kita itu sudah terdaftar ya, sudah didaftarkan. Kemudian kita lihat tentang perlindungan hukum terhadap merek terdaftar. Perlindungan hukum bagi merek terdaftar selama 10 tahun dan berlaku surut sejak tanggal penerimaan permohonan merek bersangkutan dan dapat diperpanjang kembali. Merek yang digugat dibatalkan atas putusan pengadilan. Pengalihan merek terdaftar antara lain melalui pewarisan, perjanjian wasiat, hibah, dan lain sebagainya. Sementara yang keempat, sanksi terhadap pelanggaran penggunaan merek terdaftar milik pihak lain tanpa izin kena sanksi pidana. Rekan-rekan semua, apa yang dimaksud dengan desain industri? Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi, atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan dari padanya yang berbentuk 3 dimensi atau 2 dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam 3 dimensi atau 2 dimensi, serta dapat dipakai untuk menghasilkan satu produk, barang, komoditi industri, atau kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada pendesain atas hasil kreasinya selama waktu tertentu, melaksanakan sendiri atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut. Jadi rekan-rekan semua, desain industri merupakan
suatu kreasi yang berasal dari hasil perwujudan ide atau inspirasi yang mempunyai perbedaan dengan kreasi yang ada sebelumnya. Desain industri merupakan suatu alat produksi yang dapat digunakan untuk membuat barang yang sama secara berulang-ulang. Pendaftaran desain industri merupakan elemen penting dalam perlindungan desain industri. Perlindungan desain industri adalah 10 tahun, tidak dapat diperpanjang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Hak pemilik rahasia dagang menggunakan sendiri rahasia dagang yang dimilikinya, memberikan lisensi kepada pihak lain untuk menggunakan rahasia dagang untuk kepentingan yang bersifat komersil, mengajukan gugatan secara perdata atau tuntutan secara pidana kepada siapapun dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan hak tersebut dari pemiliknya. Rekan-rekan semua, lisensi rahasia dagang jadi merupakan izin yang diberikan oleh pemilik rahasia dagang kepada pihak lain melalui suatu perjanjian berdasarkan pada pemberian hak, bukan pengalian hak ya, untuk menikmati manfaat ekonomi dari suatu rahasia dagang yang diberi perlindungan dalam jangka waktu tertentu dan syarat tertentu. Perjanjian lisensi wajib dicatatkan. Data yang bersifat administratif tidak mencakup substansi rahasia dagang. Pada DJHKI dengan dikenakan biaya sesuai ketentuan perundang-undangan. Jadi kalau kita daftar itu ada biayanya. Rekan-rekan semua, perjanjian waralaba atau kita lebih mengenal dengan istilah franchise. Perjanjian waralaba perikatan di mana salah satu pihak diberikan hak untuk memanfaatkan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki pihak lain dengan suatu imbalan berdasarkan persyaratan yang ditetapkan pihak lain tersebut. Dalam rangka penyediaan dan atau penjualan barang atau jasa. Pemberi waralaba, badan usaha atau perorangan yang memberikan hak kepada pihak lain untuk memanfaatkan dan menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri-ciri khas usaha yang dimiliki. Penerima waralaba berupa badan usaha atau perorangan yang diberikan hak untuk memanfaatkan
dan atau menggunakan hak atas kekayaan intelektual atau penemuan atau ciri khas usaha yang dimiliki. Rekan-rekan semua, persyaratan daripada usaha waralaba itu ada yang harus dipenuhi. Yang pertama, mengutamakan produksi dalam negeri dengan memperhatikan standar mutu barang dan jasa. Yang kedua, mengutamakan pengusaha kecil dan menengah dalam rangka penyediaan dan atau pengadaan barang dan jasa, serta wajib mengutamakan kerjasama atau pasokan barang atau jasa dari pengusaha kecil dan menengah. Kemudian yang ketiga, menyelenggarakan waralaba bertahap. Dilaksanakan di setiap wilayah Indonesia secara bertahap dalam memperhatikan pengembangan UMKM dan kebutuhan masyarakat, tingkat perkembangan sosial dan ekonomi di wilayah yang bersangkutan. Sebagai kelanjutan persyaratan usaha waralaba, yang keempat adalah mengutamakan perusahaan kecil dan menengah dalam rangka menyediakan dan atau pengadaan barang jasa, serta wajib mengutamakan kerjasama atau pasokan barang atau jasa dari pengusaha kecil dan menengah. Yang kelima, larangan lebih dari satu penerima waralaba. Untuk lokasi yang berdekatan, bagi penerima waralaba dilarang melaksanakan usaha yang sama untuk barang dan atau jasa yang sama dan menggunakan merek yang sama karena akan mengakibatkan ketidaklayakan. Rekan-rekan semua, kita akan coba diskusi tentang apa yang dimaksud dengan hak paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau penemu atas hasil di bidang teknologi yang untuk dilakukan pelaksanaannya sendiri maupun dilakukan oleh orang lain. Jadi hak paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada inventor atau penemu atas hasil karyanya di bidang teknologi untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuan kepada pihak lain. Jadi yang melaksanakan hak paten itu bisa penemunya sendiri atau pemilik hak paten atau dilimpahkan ke pihak yang lain. Kemudian kita coba akan melihat perbedaan hak paten ya. Hak paten biasa dengan hak paten sederhana. Kita bisa melihat dari sisi jumlah klaim. Pada paten biasa itu satu invensi, satu temuan atau beberapa temuan yang merupakan kesatuan
temuan ya. Jadi kalau paten sederhana itu hanya ada satu temuan ya. Jadi perbedaan antara paten dan paten sederhana. Kalau paten sederhana itu bisa beberapa temuan dalam satu paket, sementara paten sederhana itu hanya satu temuan. Kemudian masa perlindungan untuk paten 20 tahun. Terhitung sejak tinggal penerimaan permohonan paten. Untuk paten sederhana 10 tahun. Pengumuman permohonan 18 bulan setelah tanggal penerimaan. Kemudian paten sederhana 3 bulan setelah tanggal penerimaan. Jangka waktu pengajuan keberatan 6 bulan terhitung sejak diumumkan untuk yang paten, sementara paten sederhana 3 bulan terhitung sejak diumumkan. Kita lanjutkan lagi tentang perbedaan paten dan paten sederhana. Kemudian yang diperiksa dalam pemeriksaan substantif pada paten itu yang diperiksa adalah kebaruan atau novelty. Langkah inventif dapat diterapkan dalam industri. Sementara pada paten sederhana, kebaruan atau novelty dapat diterapkan dalam bidang industri. Kemudian lama pemeriksaan substansi 36 tahun terhitung sejak tanggal penerimaan pemeriksaan substansi. Kemudian untuk paten sederhana 24 bulan terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan. Objek paten, produk dan proses. Sementara untuk paten sederhana produk atau alat ya, produk atau alat. Kalau kita yang dipaten tadi adalah 36 bulan ya, 36. Sementara yang paten sederhana 24 bulan. Rekan-rekan semua, sekarang saya akan coba menjelaskan tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau pemberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Apa ciptaan itu? Nah, ciptaan adalah hasil dari setiap karya yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Itu tentang hak cipta ya, hak cipta. Rekan-rekan semua, sekarang saya akan coba menjelaskan tentang hak cipta. Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau pemberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut undang-undang yang berlaku. Apa ciptaan itu? Nah, ciptaan adalah hasil dari setiap karya yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Itu tentang hak cipta ya, hak cipta. Selanjutnya kita akan coba tentang pengalihan hak cipta. Hak cipta itu bisa dialihkan karena warisan. Jadi kalau ada orang yang mempunyai hak cipta meninggal dunia, maka pewarisnya itu pengalihan hak cipta ini bisa melalui pewarisan ya, pewarisan. Yang kedua hibah. Jadi hak cipta tadi dihibahkan ke lembaga atau perorangan. Kemudian wasiat. Melalui satu wasiat, hak cipta itu dialihkan. Kemudian melalui perjanjian tertulis dan sebab-sebab lain
yang dibenarkan oleh undang-undang. Jadi yang dimaksud di dalam ciptaan yang dilindungi, ya, ciptaan yang dilindungi itu antara lain buku, program komputer, pamflet, kemudian ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan lain yang sejenis dengan itu. Kemudian yang ketiga, alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat, lagu atau musik dengan atau tanpa teks. Yang kelima, drama atau drama musik, tari, pewayangan, dan pantomim. Yang keenam, seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, kaligrafi, seni patung, seni terapan, arsitektur, peta, seni batik, fotografi, sinematografi, terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, dan karya lainnya. Itu yang termasuk di dalam ciptaan yang dilindungi. Baik, rekan-rekan semua, mudah-mudahan pertemuan ini bermanfaat. Terima kasih, selamat belajar.